jadi kisah akan menceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Mamat dari Jawa Tengah. Halo Mas Mamat. Ya, jadi pengalaman horor yang dialami Mamat ini terjadi pada tahun 2021 lalu, Wak, ketika dia ini membuka usaha persewaan atau rental mobil. Nah, selama menjalankan usahanya, tidak jarang Mamat ini juga menawarkan jasanya untuk menjadi driver juga. Jadi kalau ada yang rental mobil ke Mamat, mereka bisa minta tuh Mamat buat sekalian jadi drivernya apa enggak lah kayak gitu. Nah, salah satu orang yang pernah menggunakan jasanya Mamat adalah temannya sendiri, namanya Beni, Wak. Dan FYI pada saat itu Beni ini udah punya istri namanya Sari. Dan Sari ini pun lagi mengandung calon anak pertama mereka, yang mana usia kandungannya sudah memasuki 5 bulan ya. Nah terus pada suatu hari Beni ini si kawannya ini tiba-tiba nelpon Mamat. Dia bilang, "Weh Mat, minggu depan kau sibuk gak Mat? Aku mau rental mobil kau nih. Terus kalau misalnya kau senggang, kau punya waktu, aku juga pengen kau aja yang jadi drivernya. Bisa gak apa Mat?" Kata si Beni kan. "Oh bisa. Mau kuantar kemana?" Kata si Mamat kan. "Agak jauh Wak, di kota A." Kata, pokoknya adalah salah satu kota di ujung Jawa Tengah lah gitu kan. Di kota A itu, Wak. Kebetulan aku sama istri aku lagi ada urusan di sana. "Oh si Sari ikut, Wak." Oke nggak apa-apa, mau kok aku. Nanti kabarin aja fixnya tanggal berapa. Nanti aku jemput kalian ke rumah, kata si Mamat. "Oke Mat, makasih ya, sampai ketemu nanti ya," gitu. Dah. Singkat cerita, hari yang ditentukan ini pun tiba, Wak. Ketika Mamat datang untuk menjemput Beni dan Sari, udah bawa mobil nih. Ternyata di rumah mereka, di rumah si Beni, lagi kedatangan tamu juga, Wak. Namanya Raka. Raka ini juga kawannya si Mamat juga. Mamatnya apa kan? Ada kau Raka, udah dari tadi kau di sini?" Raka jawab, "Iya Mat, aku ada di sini juga. Dari tadi ku tunggu kau," katanya. "Loh, kau nungguin aku? Ada apa?" Nah belum sempat si Raka ini berkata apa-apa, Wak. Sekarang gantian si Beni nih yang mau dijemput ini ngomong, "Raka ikut Wak sama kita ke kota A tuh. Soalnya dia yang tahu alamatnya. Jadi nanti dia yang ngasih petunjuk jalan," katanya. "Oh gitu. Yalah. Ini sebenarnya kita mau kemana? Alamat siapa yang mau kita tuju nih?" Nah mendengar pertanyaannya Mamat, Wak, Beni ini sempat terdiam bentar tuh. Lalu selang beberapa detik kemudian dia bilang, "Mat, kayaknya ada yang mau kau omongin dulu lah Mat sama kau. Ada yang perlu aku ceritakan sebelum kita berangkat," katanya. Nah dari nada bicaranya nih Nat, macam serius kali gitu kata si Mamat kan. Nah disitulah Beni pun mulai menceritakan sebuah pengakuan yang membuat Mamat tercengang di situ. Nah di sini Beni jujur, Wak, ke Mamat kalau alamat yang akan mereka tuju di kota A itu merupakan alamat seorang dukun yang namanya Mbah Didin. Nah Mbah Didin ini cukup terkenal katanya, Wak, di sana, dan dia punya banyak sekali customer. Dan konon katanya salah satu ritual yang akan menjadi keahliannya Mbah Didin ini adalah pesugihan melon. Ya, nah pesugihan melon itu apa Nadia? Aku baru tahu juga nih, Wak. Jadi ternyata pesugihan melon itu adalah sebutan untuk praktek pesugihan yang menumbalkan anak dalam kandungan. Ya, oke, makanya melon. Nah, kayak gitulah mungkin lah. Aku juga sotoy aja. Nah katanya, Wak, pesugihan ini memang sering dilakukan di tempat itu. Dan pesugihan ini jugalah yang jadi alasan kenapa Beni mau datang menemui Mbah Didin. Kalian ingat kan istri si Beni, si Sari itu kan lagi menantikan calon anak pertama mereka nih. Hal itu memang bikin mereka bahagia. Bentar lagi kami punya anak. Tapi sayangnya, Wak, di saat yang sama kondisi finansial mereka berdua ini juga lagi terlontang-lantung kali. Si Beni lagi terlilit utang besar. Dan dengan kondisi yang sulit itu mereka jadi nggak yakin bisa membesarkan seorang anak gitu. Alhasil mereka pun mengambil jalan pintas, jalan salah, dengan nekat melakukan pesugihan melon dan menumbalkan calon anak mereka sendiri, Wak. Ceritakan ini nih dari Beni ke si Mamat. Dengar itu shock lah aku, Nadia. Kok jangan sembarangan kok ya Ben ya. Itu darah daging kau loh, kok tega kau numbalkan anakku sendiri. Anak pertamamu loh ini. Gara-gara dia lah kau nanti kau dipanggil bapak. Apa mau kau tumbalkan dia gak salah apa-apa, Ben. Mat, aku kalau punya cara lain gak ini yang aku lakukan, Mat. Aku gak punya pilihan lain. Kau juga udah diskusi kok sama Sari, ini juga bukan keputusan aku sendiri kok, ini keputusan kami berdua. Nanti Mat, kalau misalnya kami kaya, kami pasti lebih siap buat besarin anak kami yang kedua, yang ketiga, seterusnya. Biarlah anak pertama ini dikorbankan untuk calon adik-adiknya itu," kata si Beni. Nadia, bayangkanlah tuh, apa yang disampaikan Beni itu bikin aku speechless sekali, kata si Mamat kan. Tapi di situ aku nggak bisa berbuat apa-apa, Nadia. Dia udah kepalang janji pula duluan sama si Beni kan, Wak. Mau nggak mau Mamat ini tetap harus menjalankan pekerjaannya, yaitu mengantarkan Beni dan Sari sama si Raka juga lah ke kota A itu. Di situ Mamat bilang, "Pokoknya aku di sini nggak mau ikut-ikutan ya sama semua yang kalian lakukan di sana ya Ben ya. Aku cuman sebatas ngantar aja. Kau bayar aku buat ngantarin kau kan. Aku di sini lagi kerja," kata si Mamat gitu. "Iya Mat, aman. Udah kau cuma nganterin aku aja kok," katanya. Jadi di sini si Mamat ini cuman mau nganterin teman dan istri temannya untuk melakukan ritual pesugihan melon ini. Dah tuh, setelah semuanya siap, Wak, Mamat, Beni, Sari, sama Raka ini pun memulai perjalanan menuju ke kota A. Setelah berkendara selama kurang lebih 3 jam, akhirnya sampailah mereka, Wak, di